Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel YouTube Doni Nurhamsyah. Bagaimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membuat video tutorial kembali, tentunya yang berkaitan dengan SPSS, sahabat. Video pada kesempatan kali ini ada hubungannya dengan video saya satu video sebelum ini, gitu ya. Jadi pada kesempatan kali ini, sesuai dengan judul yang saya buat di YouTube ini, di channel YouTube ini, gitu ya, saya akan melakukan analisis pada data yang sudah kita input, gitu ya. Analisis data yang sudah kita input terkait dengan skala Guttman atau skala Goodman, gitu ya, sahabat ya. Nah, jadi sebelumnya saya punya data di sini ya, seperti video saya sebelumnya, gitu ya. Jadi punya judul skenario gitu ya tentang gambaran persepsi masyarakat tentang pandemi COVID-19. Ada 15 pertanyaan ya. Kemudian pilihan jawabannya 1 dan 2. 1 ya tidak yakin, 2 adalah yakin. Nah, di sini dari judul ini kita akan melakukan analisis data gitu ya atau menguji gitu ya. Nah, jika kita menginterpretasi dari judul ini gitu ya, maka uji yang bisa kita lakukan adalah analisis univariat, sahabat, karena kan kita hanya melihat gambaran saja gitu ya. Nah, maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan analisis univariat dari data skala Guttman ini atau skala Goodman ini gitu ya, sahabat ya. Nah, seperti biasa untuk menganalisis itu menggunakan SPSS, kita harus menginput data ke dalam SPSS. Dalam hal ini saya sudah menginput data sebanyak 40 orang responden dan 15 pertanyaan ya, sahabat ya. Nah, kita ingin melihat sebaran dari data ini gitu ya. Dengan melakukan analisis univariat gitu ya, sahabat ya. Nah, sebenarnya caranya sangat mudah ya, sahabat ya. Karena kalau kita data seperti ini kan kita bisa saja menghitung secara manual nih gitu ya. Misalnya yang pertanyaan 1 itu yang tidak yakin berapa, yang yakin berapa. Namun kan dengan demikian akan membutuhkan waktu yang sangat banyak gitu ya. Maka untuk mengatasi hal ini gitu ya, kita bisa melakukan analisis univariat. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisis univariat pada data skala Guttman ini atau skala Goodman ini? Caranya adalah kita yang pertama masuk ke bagian analyze, sahabat ya. Kemudian dari analyze kita pilih descriptive statistik gitu ya. Kemudian kita bisa pilih yang frekuensi gitu ya. Frekuensi. Kemudian kita masukkan semua data ini, sahabat ya. Kita masukkan semua data ini dengan cara di blok saja, klik shift, kemudian panah ke bawah. Kemudian kita pindahkan ke kanan gitu ya. Kemudian yang perlu kita cek adalah di bagian statistik gitu ya. Nah, ini kita bisa saja kalau data kita itu adalah data angka misalnya gitu ya, kita bisa pakai min, median, modus gitu ya. Tapi karena kita ini adalah dia datanya skala Guttman, hanya yakin tidak yakin, maka ini tidak diperlukan, sahabat ya. Jadi yang paling diperlukan adalah di bagian ini, sahabat, display frequency table, checklist saja ini gitu ya. Kemudian pada bagian chart bisa saja kita bisa pakai bar chart, pie chart atau histogram. Nah, kalau dengan skala Guttman ini sebenarnya lebih menarik menggunakan pie chart ya, sahabat ya. Kita pilih yang pie chart di sini. Kemudian chart value-nya kita bisa pilih mau persennya atau mau frekuensinya gitu ya, persen atau frekuensi. Nah, dalam hal ini kita pilih frekuensi saja, sahabat. Dan setelah itu klik continue. Pada bagian format dan bootstrap dibiarkan saja gitu ya. Dan intinya di sini yang paling penting kita ubah adalah di bagian chart dan di bagian sini. Jadi ini harus di checklist, sahabat ya, display frequency table. Setelah di checklist kita bisa klik OK, sahabat. Kita tunggu SPSS-nya melakukan analisis ya, sahabat ya. Beberapa saat dia semakin banyak data semakin lama gitu ya, prosesnya semakin lama gitu ya. Maka kita tunggu dulu, sahabat. Karena tadi kita ada 15 ya, 15 item pertanyaan, jadi dia perlu waktu. Oke, sudah muncul, sahabat ya. Seperti biasa untuk menginterpretasi output SPSS, kita mulai dari bagian ini, sahabat ya, statistik atau summary biasanya gitu ya. Nah, di sini kita akan melihat kevalidannya dan missingnya. Apakah terdapat missing data
pada saat kita menginput atau tidak gitu ya, ataukah semuanya sudah valid. Kita bisa cek ya sahabat ya, dari pertanyaan 1 sampai ke 15. Kita lihat di sini, ternyata yang missing 0, 0, 0, 0, 0 semua ya. Kita cek sampai ke 15, ya ternyata 0 semua. Artinya 40 data sudah valid ya, sudah valid semua. Ketika ini sudah valid semua, tidak ada yang missing, maka kita bisa melanjutkan ke bawah ya sahabat ya, ke bagian frekuensi table. Nah ini sahabat, ini adalah data yang kita analisis tadi frekuensinya. Ini adalah pertanyaan nomor 1 ya, judulnya pertanyaan nomor 1, kemudian dia tidak yakin dan yakin. Kita akan melihat berapa yang tidak yakin, berapa yang yakin. Ternyata dari pertanyaan nomor 1 terdapat 18 yang tidak yakin dan 22 yang yakin gitu ya. Kalau dipersenkan 45% tidak yakin, 55% yakin gitu ya sahabat ya. Nah ini kita bisa interpretasi nanti nih di pembahasan kita ya sahabat ya. Contoh pertanyaan nomor 2 gitu ya, ada 16 responden yang tidak yakin, ada 24 responden yang yakin gitu ya. Kalau dipersenkan ini. Contoh lagi misalnya di pertanyaan nomor 15 ya. Nah ini pertanyaan nomor 15 gitu ya, ada 16 responden yang tidak yakin dan juga ada terdapat 24 responden yang yakin. Atau kalau dipersenkan 40% tidak yakin, 60% yakin. Gitu ya sahabat ya. Nah, supaya lebih menarik, kita bisa tampilkan tadi pie chart-nya. Kita sudah buat. Nah, ini sahabat. Ini adalah pie chart. Ini pie chart dari pertanyaan nomor 1 gitu ya. Nih, sudah muncul sahabat ya. Yang tidak yakin yang biru, yang yakin yang hijau gitu ya. Semuanya akan muncul sahabat sesuai dengan frekuensi tabelnya gitu ya. Nah itu nanti kalau pada prosesnya misalnya kita ini copy di Word, ini kita bisa kasih keterangan di sini yang biru nih dia berapa persen, yang hijau berapa persen. Itu bisa kita lakukan sahabat ya. Tinggal di copy saja ini ini copy dipindahkan ke Word gitu ya. Nanti kita bisa lakukan perubahan data gitu ya sahabat ya. Oke, mudah bukan sahabat tentang bagaimana cara kita mengolah data nih dari sebuah judul yang menggunakan skala Gutman tadi gitu ya. Mudah, pasti ini bisa dipahami oleh sahabat semuanya. Baiklah, mungkin sekian video tutorial pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu dan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih sahabat yang sudah setia menonton video-video pada channel YouTube Doni Nurhamsyah. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, komen. Silahkan untuk sahabat share video-video yang ada di channel YouTube ini supaya kita bisa membantu sesama yang barangkali sedang membutuhkan ya sahabat ya. Baiklah, sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika memang ada yang perlu didiskusikan, sahabat bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya balas sambil kita berdiskusi bersama. Sekian sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai jumpa pada video-video berikutnya.